nggih sampun iki sapa nggih. Kula mundhut tetep mriku teng Sandilepen mriku. Terus mungkin nek nyuci niku damel belik enten nepen ngoten. Nek nggih napa nggih sumur niku nek nggih mbah-mbah nggih napa niku mboten nyekapi Pak nek ketiga. Enten, nek kepake nek mriki padane mriki sak nggih mendhet tebih ngoten. Pundi sing enten ngoten. Nggih sakniki enten buka keran. Pun temen Pak. Lah niku riyen kan kula nggarap saben enten etan bali niku. Lah niku terus kula gadah ide niku ajeng mendhet toya saking juruk. Dados nika inggil kan saged dipun alirke mboten mawi setrum. Lah niku terus ide kula niku ngeten. Lah niki padha-padha le njupuk banyu. Iki golek sumbere engko nek bar dienggo sawah ya kena dienggo ngombe, nek nggih musala lah rak ngoten kula ide kula namung niku. Nggih alhamdulillah toya niku sakniki lancar saged dialirke teng warga-warga ngoten nggih. Buktine mboten kantu. Ini cekak. Sakniki nggih saged dialirke teng warga-warga niku sinten mawon monggo sing ajeng nyalur ngoten. Karena keng mriki saged ngalir teng kampung karena napa saking gravitasi mboten mawi mesin. Lah niku warga niku pas pertemuan nggih terus do rembukan sing intine niku ayo bareng-bareng pengen gunake toya keng mriki. Toyane sing pun niku terutama ya buat air minum. Karena napa dibanding kali sing sumur sing waune sumur gali niku wau tingkat napa nggih kerake napa kapur niku sae sing keng mriki. Upamane direbus ngoten niku asane luwih resik lah, mboten kerak, mboten nempel teng panci asane ngoten niku. Ya, nama asli saya ya Wasida. Sebelumnya sengsara Mas. Kan itu aja kan ngambil air jauh buat masak berkali-kali, satu hari itu nggak cukup 35 kali. 35 kali kan 75 ember, itu pun nggak cukup kalau cuciannya banyak. Kalau saya kecapean kan cuciannya dibawa ke bawah. Bawa cucian ke sumur. Iya, nanti pulangnya kan digotong. Senengnya kan kita kan minta, ada suara apa-apa kan kita ya ditahan sendiri. Senengnya orang minta kan masak ya kepenak, rasanya enak. Tinggal pencet, tinggal puter. Kita nyuci itu paling gampang sendiri.
paling penak dhewe kan sembari duduk, sembari gendong bisa. Kalau dulu kan enggak. Ya bedanya itu. Bayangan saya semoga-moga Pamsimas ini lancar. Terus biayanya misalnya kan ini kan orang dipungut biaya toh. Besok moga-moga murah biayanya. Ya, anak saya udah mau masuk SMP itu. Nah, dari SD lah, itu dari kecil anak saya kecil udah tani. Tapi dulu waktu mau masuk SMP, yang tani itu istri saya. Terus saya itu melemboro ke Jakarta nyari duit buat nyekolahin anak saya. Gitu. Kan nek gur tani kan ra cukup Mas. Nek gur tani nggo bayari SPP, nggo sangu. Kalau sekarang alhamdulillah anak saya udah istilahnya buruh-buruh udah kerja. Nah sekarang udah tani terus saya mah. Misalnya nggak ngelemboro. Setelah dagang apa kerja apa kayak buruh gitu. Kalau dulu kan itu Mas. Kalau dari dulu itu belum ada pengairan dari Njuruk itu ya tak ada hujan Mas. Tak ada hujan. Cuman kalau misalnya mau nyawah ya itu nyedot dari diesel, pakai diesel dari kali itu kan deket kali, ngambil diesel taruh sini pakai selang. Nah, terus, nah saya udah beli apa ini peralon, terus saya ngambilnya dari itu kalinan itu kalau misalnya nyawah ini kalau kemarau itu kalau cukup ininya ngambilnya dari kali Njuruk itu. Ya dulu itu ya saya itu kan nyedot nganggo diesel itu kan biayanya kan gede Mas itu. Tiap meluarkan tuku bensin udah modal diesel. Nah tuh sekarang udah ada peralon ini modalnya kan cuma sekali nih. Sekali. Terus bisa ngalir ke dari sono-sono. Cuman modalnya juga gede juga ini. Per 4 meter ini satu batang ini harganya sekarang yang biasa itu udah 40.000. Kalau sekarang, cuman ini modalnya gede sekaligus gitu nih. Kalau diesel kan, ya ini. Musim tuku. Enggak musim tuku bensin. Kalau ini cuma sekali doang. Sebelum ada air, ya sedikit-sedikit pun ya bisa dimakan. Istilahnya ya mungkin nanti sudah ada air mungkin bisa-bisa ya ada perkembangan lagi gitu. Harapannya ya mungkin tambah maju gitu loh. Ya kalau selama tahun ini bisa masuk 2 kali setelah ada air masuk ini. Sebelum ada masuk air ini cuma setahun sekali. Nama saya Sugio, alamat Tegalrejo RT 3 RW 8 Tegalrejo Kapanewon Gedangsari. Sebelumnya air itu ya mengalir nggak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan setelah ada Pamsimas, ada dam itu, alhamdulillah saya bisa usaha, yaitu ternak ikan lele, terus kelinci, bisa untuk sapi, dan untuk menyirami kebun-kebun ya ada kolonjono, ada pohon pisang gitu. Ini kan termasuk air bendungan, bukan dari air Pamsimas.
Nggih, niki air dari air bendungan. Nggih, air dam niki. Untuk pipa dam itu bendungan sekitar 150 ya, sekitar 1 kilo. Ya, secara logika dari kasat mata orang awam, kalau di sini sama di Njuruk itu kalau dipandang mata itu tinggian sini. Tapi kalau kita secara ilmiah itu lebih tinggi di sana. Di sana itu kalau tidak salah dari ketinggian itu 380 meter dari permukaan laut. Kalau di sini itu kalau tidak salah 315. Bedanya sekitar 25 sampai 30 meter dari Njuruk sampai di sini dari permukaan air laut. Itu cara mengalirkan itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kalau pipa dipasang situ terus langsung sampai sekitar 1 kilo itu harus ada di tengah kira-kira 300 atau 200 meter itu harus ada pembuangan angin, stop keran untuk membuang angin, karena kalau tidak dibuang anginnya air itu tidak bisa deras mengalir. Waktu itu Pak Ngadino itu juga sumurnya terlalu dalam. Jadi mengambil air yang ada di musola itu kadang-kadang diambil pakai sanyu pun tidak kuat. Baik itu dari sumbernya, baik itu dari kedalamannya. Nah, entah seperti apa asal mulanya Pak Ngadino punya inisiatif membeli pralon. Lantas mengambil air dari sumber air yang ada di Banyunibo. Jadi Banyunibo itu tempat air terjun yang tingginya kurang lebih ada 80-an meter itu. Di sebelah utaranya ada pemandian alam yang namakan Curug. Itu Pak Ngadino waktu itu kalau nggak salah ada 2 keluarga yang memang bebodro atau memulai mengalirkan air dari Banyunibo itu. Keluarga Pak Ngadino dengan keluarga Mbah Mitro Soeharjo. Dengan adanya Pansimas dengan bendungan Damparit itu beda pengelola. Karena untuk bendungan Damparit ini benar-benar inisiatif dari Mas Harsono yang ditanggapi oleh kelompok tani kita dan direkomendasikan oleh Kadis Kabupaten Gunung Kidul, dikhususkan untuk keperluan rumah tangga, maksudnya untuk makan minum dan sebagainya. Yang mana yang Damparit, yang Pansimas? Ya, yang Pansimas yang tadinya dari Pak Ngadino yang mengawali itu. Tetapi kalau yang Damparit atau bendungan, kebetulan saya juga yang dipercayakan untuk mengelola dari 0 sampai finish. Itu sebenarnya saya juga biar ditangani oleh kelompok tani aja, dikarenakan mungkin satu-satunya Pak Dukuhnya yang tidak menjadi ketua kelompok tani hanya saya. Karena saya juga malu dan maklum. Jadi kelompok tani orang tahu nyekel duran pacul, ya aneh gitu loh seperti itu. Nah, tetapi dari kelompok tani itu mau menerima dan mau melaksanakan bila mana Pak Dukuh atau Pak Seman mau menjadi pelaksananya. Nah, dengan adanya warga kami memberi suatu kepercayaan seperti itu, sak iso-isane sak gadulin lara sak tekaning panemu, saya melaksanakan alhamdulillah dari beberapa titik Damparit untuk Dusun Tegarjo, termasuk fisiknya dan kegunaannya termasuk ranking yang atas, dalam arti benar-benar ada manfaatnya dan tidak mengurangi apa yang menjadi desain dari dinas itu sendiri. Sudah ada 5 penggarap tani yang bukan kelompok tani loh ya, penggarap tani yang maksudnya saya orang yang menggarap di tanahnya sendiri itu sudah menggunakan air itu, sehingga insya Allah nanti karena ini sudah padak tandur, insya Allah air karena masih bisa dialirkan dari Damparit tadi, besok bisa panen 2 kali.
Itu yang jelas sudah kita rasakan. Terus wacana, seperti kita tidak lepas kepada Mas Suharsono tadi, karena yang memang memerlukan air banyak adalah padi. Tapi dengan wacana nanti di sebelahnya itu juga tanahnya bukan tanah yang datar, agak ada terasering, kemiringan. Kalau dibikin sawah juga kayaknya tidak memungkinkan. Wacananya nanti akan dibuat pertanian rempah-rempah, utamanya merica. Mungkin kalau perkebunan ya ada tembakau. Cuma sampai saat ini dikarenakan gonjang-ganjingnya COVID-19 atau Corona ini baru terlaksana tentang mengalirkan ke sawah tadi. Sayangnya saat ini dengan adanya isu-isu yang tidak menentu, saya benar-benar tepuk dada prihatin. Dikarenakan apa? Ada isu yang katanya ada pengerukan untuk jalan tol dan sebagainya, karena memang di sekitar bendungan itu adalah tanah hak milik. Makanya yang empunya ya semau gue. Maksudnya semau gue kayak apa? Wah, gandeng iki lemah keluar tak dol keruan, wit-wit aku tak tegori dhisik, kan seperti itu. Yang mana akhirnya setelah musim penghujan datang, banyak tanah-tanah yang larut, dalam istilah pertanian dikatakan bisa erosi dan sebagainya, yang mana bendungan itu sekarang sudah terisi tanah-tanah larutan dari pohon-pohon di atas yang ditebang itu. Tapi yo alhamdulillah belum seberapa persen. Tapi saya punya gagasan, nanti kalau seperti ini terus akan lambat laun, entah nanti ketemu berapa tahun, apakah bendungan itu nanti akan tidak berfungsi ya. Saya sampai berpikir seperti itu, dikarenakan dengan volume yang hanya kira-kira berapa ratus kubik air, kalau sudah terisi oleh tanah itu kan otomatis debit atau persediaan airnya akan berkurang. Yang dinamakan proyek itu pasti ada nilai plus minusnya, tapi plus bagi siapa, minus bagi siapa, itu kan saya selaku yang dituakan ini perlu perhitungan matang, pemahaman pada warga kami yang sekiranya kena bujuk manis dari caluk mawon lah niku. Kalau memang itu program itu harusnya sudah membawa payung hukum yang berkenaan, apalagi yang pengerukan itu, walaupun saya bodoh katanya setidaknya harus masuk di kategori galian C. Galian C itu prosesnya juga susah sekali. Tapi kalau tidak ada tambang-tambang yang bisa menjamin kesejahteraan lingkungan, hanya dibutuhkan tanah uruknya, saya kira tetap anak cucu kita nanti yang akan kehilangan itu. Berarti masih kabar-kabar aja, belum ya, ada apa-apa. Masih kabar-kabar aja. Dengan secara pastinya saya selaku pemangku wilayah Dusun Tegarjo, yang mana justru akan menjadi pusat akses, karena kan nanti walaupun nanti di Padukuhan Ngipe, di Padukuhan Gupe dan sebagainya, pasti akan lintas di Padukuhan Tegarjo. Saya belum pernah merasa diajak, dan desa sebagai Pak Lurah pun juga belum pernah diadakan secara Om EU-nya seperti apa, lantas bagaimana kesepakatannya, itu belum ada. Cuma sedikit banyak dampaknya sih ini sudah kelihatan, yaitu tadi dengan longsoran-longsoran gugusan tanah erosi yang masuk ke kali yang kita bendung untuk tandon air, ternyata akan semakin dangkal. Bila mana dangkal, otomatis volumenya juga akan berkurang. Untuk mencukupi kebutuhan otomatis juga akan berkurang. Itu ya, ngomongnya seperti Pak Dalang aja ini. Melestarikan lingkungan itu benar-benar menjadi kebanggaan dan menjadi harapan kami, saya khususnya yang telah usur faktor U-nya tadi pipa aja juga kata lumpen. Bagaimana kita bisa bersahabat dengan alam, dikarenakan alam itu walaupun tidak kita bisa melihat nesuning alam, kalau alam itu murka pasti akan banyak bencana. Tapi kalau alam itu dipelihara dengan bagus, insya Allah akan menghasilkan manfaat pada manusia.